أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلهي أنت مقصودي ورضا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi thumma alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Fanaqulu alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'alana min ummati sayyidina Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad fil awwalina wal akhirin wa fi kulli waqtin wa hin wa ba'd. Alhamdulillah, puja dan puji milik Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga kepada keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min azwajihi wa dzurriyyatihi, min ali baitihil kiram. Salawat dan salam untuk para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, radhiyallahu anhum ajma'in. Salawat dan salam juga untuk seluruh umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila yaumil ma'ad, yang berarti kita termasuk di dalamnya. Harapan besar kita semoga pada saatnya kita semua diaku sebagai umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dibangkitkan dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjadi tetangganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma'alladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yusma'. Allahumma inna nas'aluka hubbak wa hubba nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa hubba man yuqarribuna ila hubbika ya Allah ya Rahman ya Arhamar Rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan kembali melanjutkan kajian kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah lil Imam Al-Hafiz Abi Isa Muhammad bin Isa At-Tirmizi rahimahullah rahmatal abrar wasa'allahu darihahu wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi fid darain amin amin ya rabbal alamin, tentang Syama'il Muhammadiyah, tentang sosok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Melanjutkan bab gambaran fisik dan juga posturnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni babun ma jaa fi khalqi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Nah, hadis yang keenam terkait karakteristik, ya, gambaran fisik dan postur tubuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Haddatsana Ahmad bin Abdah ad-Dabbi al-Basri
dari Ali ibnu Hujr, Abu Ja'far Muhammad ibnu al-Husain, wa huwa ibnu Abi Halimata, qalu haddatsana Isa bin Yunus dari Umar ibnu Abdullah maula Ghufrah, qala berkata kepadaku, haddatsani Ibrahim ibnu Muhammad min waladi Ali ibn Abi Talib, qala, jadi dari maula, dari Umar ibnu Abdullah maula Ghufrata, beliau mengatakan, datang kepadaku Ibrahim bin Muhammad dari salah satu putra Ali bin Abi Talib radhiyallahu taala anhu ardah. Putra Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu mengatakan, kana Aliyun idza wasafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa ayah yakni Ali bin Abi Talib kalau sedang menggambarkan sosok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, lam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil tawilil mumaghad atau mumaghid, ya, wala bil qasiril mutaraddid, wa kana rab'atan minal qaum, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini hampir mirip sama hadis-hadis sebelumnya. Postur tubuh Rasulullah tinggi, tapi nggak tinggi-tinggi banget. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentu saja tidak pendek begitu. Tubuh Rasulullah ini ideal, rab'atan. Lam yakun bil ja'dil qatat wala bis sabat. Kana ja'dan rajilan. Nah, ini juga masih agak mirip-mirip sama hadis sebelumnya, bahwa rambut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam nggak keriting, tapi juga nggak lurus. Rambutnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu ja'dan rajilan, ikal bergelombang. Hakadha rambut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Walam yakun bil mutahham wala bil mukalsam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini nggak gemuk-gemuk amat, dan jelas Rasul juga nggak kurus. Jadi bukan yang tipis badan Rasul, bukan juga yang gemuk. Rasulullah ini proporsional badannya. Wa kana fi wajhihi tadwir. Jadi wajah Rasulullah ini sallallahu alaihi wasallam tadwir, jadi agak-agak bulat gitu. Abyadun musyrabun, putih kulitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi putihnya ini putih yang musyrab. Musyrab ini kemerah-merahan lah gitu ya. Hamra, itu kulitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Ad'ajul ainain, matanya Rasulullah tuh hitam pekat. Wa ahdabul ashfar, jadi ashfar nih bulu mata, ahdab nih panjang, lentik gitu. Jadi bulu matanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lentik lah begitu. Jalilul musyashi wal katadi, jalilul musyash wal katad, yakni bahunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu bidang, lebar. Wa ajradu zu masrubatin, jadi bulu dadanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam zu masrubah, jadi memanjang. Jadi Rasul itu terlihat di sebagian waktu, bisa jadi saat perang begitu. Dada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terlihat, nampak oleh sebagian sahabat yang lain, disifatkan atau digambarkan tuh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam punya bulu dada memanjang, dari sadar, dari dada sampai ke surah, surah nih ke pusar, gitu ya, panjang bulu dadanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa syasnul
kafain wal qadamain. Syasnul kafain ini telapak tangannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini tebel. Begitu juga dengan kaki beliau. Idza masya taqalla'a ka'annama yanhattu fi sadabin. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam kalau berjalan ini seolah-olah beliau turun dari tempat yang tinggi. Jadi jalannya Rasul ini cepat. Jadi nggak ada tuh leha-leha, ya. Terus kemudian nyeret-nyeret jalannya, kesat-kesot, kayak orang lambat, kayak orang males-malesan. Enggak, Rasul jalannya cepat, kayak orang turun dari dataran tinggi ke dataran rendah. Wah, cepat. Ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa idzal tafata iltafata ma'an. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam kalau nengok, ya, saat dipanggil, maka bukan hanya wajahnya saja yang menoleh, tapi badannya ikut, ya, badannya mengikuti arah, ya, panggilannya. Itu bentuk adab kesopanan seorang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi siapapun. Jadi keinget ceritanya siapa itu? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Abu Hatim ini yang masuk Islam gara-gara ngelihat akhlaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Didatangin sama nenek-nenek, noleh. Wa bikullil ihtiram. Rasul nih memuliakan si nenek-nenek. Saat itu Abu Hatim lagi diajak untuk ngobrol-ngobrol di rumahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di tengah perjalanan ketemu nenek-nenek, dipanggil, Rasulullah noleh, semua badannya ikut noleh. Ya. Terus kemudian nenek-nenek ini nanya banyak hal, ya, biasa ya. Mungkin jarang ketemu Rasul, banyak yang pengen diutarakan. Sampai hal-hal mungkin yang nggak terlalu penting diomongin. Tapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ngerespon, nanggepin semuanya. Rasulullah tanggepin itu. Yang kalau mungkin kita di posisi Rasulullah nggak kayak begitu lagi. Jangankan itu, dipanggil aja mungkin nengok. Kalau kita lihat orang penting kita samperin. Kalau ternyata cuman asal manggil doang, ya mungkin nolehnya kita juga sekedar doang. Pak Haji, yuk, nah kan gitu. Sekedar ngasih isyarat saja. Sementara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan adabnya, akhlaknya sang Rasul itu sampai badan-badannya ngikut. Izal tafata iltafata ma'an. Wa baina katifaihi khatamun nubuwah. Ini nanti ada babnya sendiri. Di antara kedua bahu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di bahu belakang ada tanda kenabian. Jadi ada tanda kenabian. Ini yang nanti diketahui oleh para ahlul kitab. Jadi para ahlul kitab sudah dapat keterangan pada kitab-kitab mereka tentang tanda-tanda kenabian. Nah, di antara kedua bahu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam jelas ada tanda kenabian di situ. Tanda ya. Bentuknya seperti apa? Nanti ada di bab berikutnya. Wa huwa khatamun nabiyyin. Rasulullah adalah penutup dari para nabi. Ajwadun nasi sadra. Rasulullah adalah orang yang paling baik hatinya. Itu Rasul. Orang yang paling baik hatinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa Allah Subhanahu Wa Taala memeriksa semua hati seluruh makhluk yang ada di muka bumi ini. Dia pilih satu yang terbaik. Itulah hatinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian Allah Subhanahu Wa Taala ngambil lagi hati-hati yang baik setelah hatinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka itulah hati para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Jadi kalau ditanya siapa yang hatinya paling baik, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Allah. Nah, ajwadun nasi sadra wa asdaqun nasi lahjatan.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang paling bisa dipercaya ucapannya. Rasulullah tidak pernah dusta, Rasulullah tidak pernah bohong. Bahkan untuk bercanda saja ya Rasulullah tidak berbohong, bercandanya aja. Sementara sebagian dari kita nih terlalu meremehkan masalah kejujuran ya. Ustaz, jangan kaku-kaku amat lah, orang bercanda doang. Rasul bercandanya tidak pernah bohong, tidak pernah bohong. Sementara orang yang meremehkan perkataan dusta ini disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wailul liman yuhaddisu bihil qauma, liman yuhaddisu fayakdzibu bihil qauma, atau kama qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, fawailul lahu thumma wailul lahu, celaka ada orang berbohong untuk bikin ketawa orang lain. Wailul lahu summa wailul lahu, celaka, sungguh celaka. Oh kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam bercandanya itu jujur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asdaqun nasi lahjah, yang paling jujur perkataannya. Wa alyanuhum arikah, orang yang karakternya paling lembut adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Rasulullah sama anak-anak itu kelembutan hati Nabi itu. Ada orang Baduy kalau tidak salah itu, terus kemudian anaknya dikecup sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata orang ini, ya Rasulullah yang bener aja, saya udah 8 tahun punya anak nggak pernah saya kecup sekalipun. Rasulullah kasih sayang, kelembutan hatinya ini masya Allah luar biasa. Ya, ngelihat ada sahabat yang sedang kesusahan, Rasul nggak mikir akan beliau berikan apa yang beliau miliki. Itu lembutnya hati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Wa alyanuhum arikah, karakternya paling lembut ya ndak lain ndak bukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa akramuhum ishrah, ya, orang yang paling bisa memuliakan orang lain dalam bermuasyarah, dalam bergaul. Man ra'ahu badihatan habahu, siapa yang melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam badiha, spontan, pasti akan ngerasa sungkan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau udah ngelihat Rasul langsung itu. Ada beberapa sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahkan tidak sanggup hanya untuk bertatap wajah dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wibawanya luar biasa Rasulullah nih. Siapapun yang melihat Rasulullah badiha, man ra'ahu badihatan habahu, ngerasakan bagaimana sungkannya dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa man khalatahu ma'rifatan ahabbahu, siapa yang bergaul dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tahu siapa Rasulullah, pasti akan cinta dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapapun itu. Ya. Yaqulu na'ituhu, maka berkata orang yang na'it, apa namanya, na'tun itu kan wasfun, berkata orang yang menggambarkan, mensifatkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lam ara qablahu wala ba'dahu mislahu, maka orang-orang yang berkomentar tentang Rasul akan mengatakan, saya nggak pernah melihat ada orang seperti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, baik sebelum maupun sesudah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sebaik-baiknya orang adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah. Nah, hadis berikutnya masih tentang karakteristik postur tubuh dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, masih terkait gambaran fisik Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Haddatsana Sufyan ibnu Waqi' qala haddatsana haddatsana Jumai' bin Umar ibni Abdurrahman al-Ijli imla'an alaina min kitabihi qala akhbarani rajulun min bani Tamim min waladi Abi Halah zauji Khadijah yukanna Aba Abdillah
an ibni li Abi Halah anil Hasan ibnu Ali. Kali ini dari Hasan bin Ali radhiyallahu taala anhu arda, saudaranya Husain. Sa'altu khali Hind bin Abi Halah, saya nanya sama paman saya Hindun bin Abi Halah. Ada yang pernah familiar dengan nama ini? Hindun. Namanya mirip-mirip ya. Tapi Hindun bin Abi Halah. Kalau itu Hindun bin Abi Sufyan. Kalau Hindun bin Abi Halah, bukan Hindun bin Abi Sufyan. Hindun bin siapa? Wallahu a'lam bishawab. Kalau Hindun bin Abi Halah ini, beliau adalah putra dari Khadijah radhiyallahu anha dengan suami sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Hindun bin Abi Halah anak tirinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau sudah anak tirinya Rasulullah berarti saudara tirinya Fatimah. Ini dianggap paman oleh Hasan. Hasan adalah putra dari Fatimah radhiyallahu anha. Makanya di sini disebut, ya, saya bertanya kepada paman. Sa'altu khali, saya tanya kepada paman saya Hindun bin Abi Halah. Wa kana wasafan, dan Hindun bin Abi Halah ini orang yang wasaf itu pandai untuk mendeskripsikan, ya, pandai untuk menggambarkan sifat-sifat seseorang. An hilyatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hilyah ini kalau secara bahasa artinya perhiasan, ya. Tapi yang dimaksud di sini tentu saja hal-hal terkait seluruh jasad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, informasi terkait jasadnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan seluruh jasadnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah perhiasan yang indah. Maka di sini disebutkan, ya, saya nanya kepada paman saya Hindun bin Abi Halah, beliau pandai sekali untuk menggambarkan karakteristik sifat-sifat seseorang, dan kali ini saya bertanya tentang keindahan jasadnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu kurang lebih. Wa ana ashtahi, saya niat banget, ya. Kalau ashtahi itu sebenarnya nafsu. Ada makanan enak tuh ashtahi, saya pengen betul, gitu. Keinginan kuat. Ana ashtahi ayyasifa li minha syai'an ata'allaqu bihi. Saya pengen banget paman saya Hindun ini mensifati, menggambarkan bagaimana sosok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, ata'allaqu bihi, sampai nempel di benak saya. Saya pengen tahu betul. Ya, sebenarnya Hasan ibnu Ali bin Abi Thalib pernah bertemu sama kakeknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi saat Rasulullah wafat, Hasan masih terlalu kecil. Ada memorinya, cuman yang nggak utuh mungkin, karena masih kecil tadi. Saat Rasulullah wafat, sallallahu alaihi wasallam, sehingga beliau meminta kepada pamannya Hindun yang pandai untuk mendeskripsikan, menggambarkan sifat-sifat seseorang, untuk mengokohkan apa yang pernah jadi bagian dari ingatannya Hasan terkait sosok yang paling dicintai sang kakek Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini juga gambaran buat kita, ya, betapa pentingnya kita ini mengetahui gimana sifat, karakteristik, gambaran sosok Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana Hasan katakan, saya sengaja nyecer paman saya untuk tahu gimana sih gambaran sifat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam supaya membekas di pikiran dan hati saya. Nah, ini penting nih, menggambarkan pentingnya kita mengetahui sosok Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Naam, faqala, maka Hindun bin Abi Halah mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fakhman mufakhaman, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini
Fakhman ini besar, maksudnya Rasul ini berjiwa besar. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam penuh dengan kewibawaan. Fahman mufakhaman. Yatala'la'u wajhuhu tala'lu al-qamari lailatal badri. Rasulullah ini wajahnya bersinar. Rasulullah ini wajahnya enak dipandang mata. Sebagaimana ada orang bisa menikmati terangnya rembulan. Jadi bersinar wajah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yasurrun nazirin. Orang yang melihat tuh akan suka sama Rasul, akan sayang sama Rasul. Atwalu minal marbu' wa aqsaru minal musyadzab. Nah, ini hampir mirip-mirip ya. Beliau tinggi, tapi kalau sedang membersamai orang-orang yang pendek nggak jomplang gitu. Jadi tingginya bukan yang tinggi banget ya, atwal minal lazim lah, tingginya proporsional, dan Rasul nggak pendek. Azimul hammah ya. Azimul hammah ini apa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam postur kepalanya mengikuti besarnya badan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Rasulullah kan badannya tadi ya, nanti digambarkan bidang gitu, sehingga karena proporsional ya wajahnya menyesuaikan gitu, besarannya menyesuaikan. Rajilu sya'ri, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun rambutnya tadi ikal bergelombang, kata Hindun. Idzan ini farakat aqiqatuhu farraqaha. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam nih kalau rambutnya pas lagi modelan panjang, farraqaha, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam belah tengah. Ya. Kalau rambutnya lagi panjang. Tapi kalau lagi nggak panjang, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wa illa fala yujawizu sya'ruhu syahmata udhunaihi. Ya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam biarkan terurai ya. Dan rambut Rasulullah menutupi ya, daun telinganya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau kadang ada waktu ya, kalau lagi pas panjang sama Rasul dirapihin, dibelah tengah rapi gitu ya. Tapi kalau enggak dibiarkan terurai, kemudian rambut Rasulullah ini menutupi daun telinga beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Nah, azharul laun, Rasul kulitnya nih cerah sekali, azhar ya. Bersih gitu. Wasi'ul jabin ya, Rasulullah dahinya lebar, dahi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya, tapi proporsional. Azajul hawajib sawabigha fi ghairi qaran. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini alisnya melengkung ya. Terus kemudian lebat ya. Fi ghairi qaran. Qaran ini bentuk alis modelan yang alisnya nyambung, Pak. Jadi ada orang-orang yang alisnya nyambung, sementara alisnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tuh nggak nyambung. Jadi alisnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam nggak ada sambungan lebat gitu, di antara kedua dahi beliau. Nah, bainahuma irqun. Jadi di antara kedua alis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini ada irq, ya, urat, ada uratnya Rasulullah di sini. Yudirruhul ghadab, yudirru yazhar indal ghadab. Urat ini akan kelihatan kalau Rasulullah lagi marah. Rasul ini kalau marah nggak pernah ngangkat suara, banting ini, banting itu, bentak-bentak, nggak pernah. Tapi kelihatan dari gestur Rasul, salah satunya, Rasul ada urat yang timbul di antara kedua pelipis beliau, di dahi beliau. Itu tandanya beliau lagi nahan marah tuh. Tapi tidak ada Rasul kata-kata kotor keluar, sumpah serapah, binatang dikeluarin, nggak ada tuh dalam rumusan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kelihatan gesturnya, sahabat paham.
Salah satunya dengan urat yang terlihat di antara kedua pelipis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Nah, aknal irnain. Rasulullah hidungnya mancung gitu. Lahu nurun ya'luh, kayak ada cahaya bahkan dari hidung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini gambaran dari hindun. Ya. Yahsabuhu man lam yata'ammalhu asyamma. Nah, orang yang nggak memperhatikan detail Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bersinarnya itu jadi seolah-olah orang ngelihatnya itu kayak ada hidung mancung yang nyembul gitu, kayak kelebihan, padahal enggak. Itu gambaran dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hidung beliau mancung proporsional. Kasul lihyah. Nah, ini jenggot Rasulullah tebal. Ya. Maka sesiapa yang dikasih rezeki sama Allah, ya, rata jenggotnya, bagus, pelihara itu. Dan itu salah satu di antara menjaga fitrah, ya, yang Allah berikan kepada kita. Jadi kalau bagus, pelihara itu. Pelihara. Hakadha, kasul lihyah, jenggotnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tebal. Apa ini? Doli'ul fam, ya. Bibirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini apa? Doli', dia ngelebar tapi tipis gitu. Ya, bentukan dari bibir Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Muflajul asnan. Gigi Rasulullah ini agak renggang tapi rapi. Gigi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ada celah di antara gigi seri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi rapi gigi Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Daqiqul masrubah. Nah, ini sama nih. Ya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam punya masrub, bulu dada digambarkan. Ka'anna unuqahu jidu dumyatin fi safa'il fassah. Jadi lehernya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu kelihatannya jenjang, cantik sudah. Ya. Lehernya Rasulullah tegak lurus, itu kayak apa namanya, leher kendi digambarkannya itu, tegak lurus. Ada orang yang ya, gampangnya begini nih, ya, dia nggak tegak lurus, orangnya miring aja, miring. Mungkin nyamannya begitu, tapi kalau Rasulullah tegak lurus, ya. Badannya pun tegak lurus. Hakadha Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kalau ngeliat begini jadi ngerasa jauh banget. Mu'tadilul khalqi, pokoknya ciptaan Allah ini proporsional betul dalam diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ideal banget. Badinun mutamasik, badan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berisi. Badin mutamasik, keker gitu badannya Rasulullah. Sawaul batni wasadri, ini yang saya berat ngomongnya. Ya, antara dada dan perutnya Rasul rata. Ya, jadi ngebayang itu gimana idealnya badan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dada sama perutnya rata. Nah, kalau kita kayak ada yang nyembul-nyembul nih kadang-kadang. Ya. Allahumma sholli wa sallim. Aridus sadar, sama ya, badannya dadanya Rasulullah bidang. Ba'idu ma bainal mankibain. Jadi bidangnya itu ya lebar gitu ya. Kedua bahu Rasulullah tuh. Wah, atletis sekali badan Rasul ya. Rasul nggak pernah nge-gym, Pak, enggak. Rasul sholat, Rasul ibadah, banyak puasa. Badannya Masya Allah. Dakhmul karadis, ya, ini sendi-sendinya besar, tulang-tulang sendi Rasulullah, bentuk modelan tulangnya kuat gitu. Ya. Anwarul mutajarrid, nah, di badan Rasul nih ya, apa namanya, yang tidak berbulu, kan ada tadi badan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari dada tuh kayak ada lurus ya sampai ke pusar tuh bulu-bulunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sementara yang tidak ada bulunya bersih, yang ada bulunya itu.
Mausulun ma bainal labbati wasurrati bi sya'rin yajri kal khat. Nah, ini yang tadi itu. Sementara dari dada Rasulullah itu manjang sampai ke arah pusarnya Rasul gitu. Itu ada bulu-bulu halusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Digambarkan. Wa 'arith hadyain wal batan mimma siwa dzalik. Asy'arudz dzira'aini wal mankibaini wa a'alis sadr. Jadi ini kelanjutannya tadi, kalau ada bulu-bulu halus tadi ya, dari leher dari dada sampai ke pusar, sementara yang lainnya bersih. Tapi ada bulu-bulu halus ya di tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, di zira. Zira ini bagian sini ya. Ini zira. Terus juga di bahunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada bulu-bulu halus. Tawilu zandain. Zandain tadi ya, bagian zira sama pergelangan itu zandain. Panjang. Rahbur rahah. Telapaknya Rasulullah ini besar telapak tangannya Rasulullah. Syasnul kaffaini wal qadamai, sama tebal tangannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sailul atraf, dan jari-jari Rasulullah itu panjang. Jari-jari Rasul panjang. Khamsanul akhmasain. Nah, ini telapak kaki Rasulullah itu proporsional, dalam artian kata ada lengkungan di tengahnya. Jadi kalau napak tengahnya tuh nggak kena. Ada modelan kaki apa kalau bahasa Betawi ngejabrak gitu. Kalau udah napak semuanya kena ke tanah. Tapi Rasulullah tuh ada celah di tengah-tengah kaki beliau. Nah, coba dicek kakinya. Ada celahnya nggak? Ada celahnya ya. Itu seperti kaki Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian masihul qadamain, halus, kakinya Rasul aja halus. Yambu anhumal ma, sampai-sampai air nggak nempel. Saking halusnya kaki Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa idza zala qali'an yahtu takaffiyan wa yamshi haunan zari'ul mishyati idza masya ka'annaha yanhattu min sababin. Saya percepat karena waktunya makin sedikit. Kalau jalan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ngangkat kakinya, ngangkat kaki, mantap sekali gitu, nggak nyeret-nyeret. Jalannya Rasul. Jadi nggak kayak ada orang yang mau enggak tuh males-malesan, kesot, seret, enggak. Rasul ngangkat kaki kalau jalan. Langkah beliau tegap. Tapi enak ngelihatnya. Bukan gaya orang-orang yang petantang peteteng lagi sombong, enggak, jauh dari itu. Jalannya Rasul tegap, penuh dengan adab. Kalau Rasul jalan enak dilihat. Dan ada beberapa sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang niru bagaimana cara jalannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai ada Abdullah ibnu Umar misalnya tuh, ngikut tuh. Gimana sih cara jalannya Rasul? Diikutin sampai cara jalan dan gesturnya Rasul diikutin. Jadi Rasul ini kalau jalan mantap, tegak, enak dilihat. Dan kalau berjalan, wayamshi haunan zari'ul misyah. Jalannya cepat. Idza masya ka'annama yanhatu min sababin, mirip dengan hadis sebelumnya. Kalau jalan itu seperti sedang menuruni dataran yang turun gitu ya. Dari dataran atas ke dataran rendah. Jadi cepat kalau jalannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nggak ada kesan ya representasi seorang muslim terus lemes, kelamar-kelemar. Enggak, Rasul nyontohnya begitu. Sebagaimana nanti Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu warda, iza masya asra. Rasul Umar nih ngikutin jalannya Rasul salah satunya. Kalau jalan cepat, tegap gitu. Terus kemudian disebutkan izal tafata iltafata jami'an, sama kalau Rasul nengok sama badan-badannya tuh Rasul nengok. Ya. Khafidut tarf. Khafid ya. Wakhfid, menundukkan. Rasul banyak menundukkan pandangan.
Nazruhu ilal ardi atwalu min nazrihi ilas sama. Rasul lebih banyak nunduk ketimbang ngedongak. Itu Rasul lebih banyak nundukin kepala. Hakadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jullu nazarihil mulahazah, nih dia nih. Pandangannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau diajak bicara, Rasul memperhatikan mulahazah. Jadi nggak ada dalam rumusan Rasulullah tuh nanggepin orang acuh nggak acuh, kayak orang nggak pengen lama-lama untuk ngobrol, nggak ada. Jadi Rasul kalau udah memperhatikan tuh mulahazah gitu. Rasul ngelihatnya seksama, pandangannya teduh, memancarkan makna. Hakadha Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memandang itu. Siapapun lawan bicaranya, ada orang ngajak ngomong, ya diperhatikan sama Rasul. Kayak begitu. Pak, ini Pak dikembangkan dalam ilmu psikologis nanti, kemudian dipakai dalam pelatihan-pelatihan, misalnya dalam public speaking. Dari syama'il Rasulullah ini, gimana natap orang, gimana banyak kapan kita harus nundukin pandangan. Ini dijadikan rujukan. Kita yang Muslim kurang banyak mengambil contoh dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di Rasul tuh respon betul, pandangannya penuh makna. Pandangan Rasulullah tuh sejuk sekali, ya. Kayak orang bahasa kita nanggepin, Pak, nanggepin. Kalau orang ngobrol ditanggepin gitu. Dari tatapan wajah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kan ada ya, ada orang ngerasa nggak nyaman tuh udah ngasih gestur-gestur nggak nyaman, dan ngelihat kanan kiri gitu, ya. Kayak nunjukin nggak tenang. Gitu. Nah itu Rasul nggak pernah begitu. Pandangannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jullu nazarihil mulahazah. Itu memperhatikan betul, pandangannya teduh, masya Allah. Hakadha Rasulullah. Ya suku ashabah, Rasul tuh kalau jalan lebih milih di belakang sahabatnya, jadi nggak mau terlihat menonjol, adanya di depan. Nah, Rasul kalau jalan di belakang sahabat. Allahumma shalli ala Muhammad. Wa yabda'u man laqiya bis salam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini selalu memulai untuk mengucapkan salam terlebih dahulu daripada sahabat-sahabatnya mengucapkan salam kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi nggak ada saya nih pemimpin, situ yang salam sama saya nih pemimpin, situ dong yang hormat sama saya. Nggak ada. Rasul siapapun orangnya, Rasul akan mendahului untuk mengucap salam kepada orang-orang. Allahu Akbar. Ya, yang mau nyontoh Rasul, maka jadikan dia yang memulai salam ketika bertemu dengan saudaranya. Dan di balik salam itu ada doa kan? Doa meminta keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullah. Doa meminta turunnya rahmat Allah. Wa barakatuhu, meminta keberkahan yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ini ya tambahan dari beberapa gambaran fisik dan postur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam supaya makin kegambar gimana sih sosok Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam gitu ya. Sebagaimana tadi Hasan bilang, saya pengen tahu banget deh supaya lebih jelas bagaimana gambaran kakek saya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu menandakan pentingnya kita mengetahui sosok Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma rzuqna ru'yata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qabla mautina ya Rabb. Ya Allah, izinkan kami mudah-mudahan bisa memandang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum wafatnya kami. Wa man ra'ani fil manam, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa yang menyaksikan melihat aku dalam mimpinya, faqad ra'ani haqqa, maka dia sungguh telah benar-benar melihat aku. Fa inna syaitana la yatamatsalu bi, karena syaitan nggak bisa niru-niruin saya. Tapi kita harus tahu kan sosok Rasul kayak gimana. Syaitan nggak akan bisa menyerupai Rasulullah dengan segala bentuknya tadi, nggak bisa ngaku-ngaku Rasul. Tapi kalau syaitan menyerupai orang yang pernah kita kenal misalnya terus ngaku Rasul, ya bisa saja. Makanya kita bisa ketipu juga tuh. Oleh karena itu kita harus tahu bagaimana sosok Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tadi jelas ya. Bagaimana alisnya Rasulullah, bagaimana hidungnya Rasulullah, terus bagaimana mulutnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, postur tubuhnya Rasul, dadanya seperti apa, bidangnya Rasulullah, kulitnya seperti apa, bersih,
kemerah-merahan. Hakadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga ini makin bisa menggambarkan kita sosok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, dan insyaallah ya, menjadi asbab kita makin merindu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu saja untuk hari ini. Kita lanjutkan di bab berikutnya insyaallah di pertemuan yang akan datang. Kita akhiri dengan bersama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Allahu waliyut taufiq wallahu khairul musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.